Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hidrokarbon alkana ya. Nah, sebelumnya ini saya ulang kembali bahwa senyawa hidrokarbon itu nama lainnya disebut sebagai hidrokarbon karena memang senyawa karbon itu unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen. Nah, hidrokarbon itu berdasarkan rantainya, bentuk rantainya ada yang disebut dengan alipatik, alisiklik, aromatik ya. Nah, untuk alipatik itu disebut rantai terbuka, alisiklik itu rantai lingkar atau cincin, dan aromatik itu terkonjugasi, itu biasa disebut dengan benzen. Nah, paling banyak di alam itu adalah senyawa hidrokarbon berupa rantai alipatik. Dia ada 3 kelompok berdasarkan ikatannya. Ada alkana, di mana dia memiliki ikatan kovalen tunggal, maka di rantai karbonnya dia nanti akan seperti ini. Ditandai dengan strip 1, C, strip 1, C. Nah, nanti saya jelasin ya bagaimana pembentukan rantai karbonnya. Kemudian ada alkena, di mana rantai karbonnya salah satu ikatan kovalennya dia memiliki ikatan kovalen rangkap 2 seperti ini ya. Kemudian ada alkuna, rantai karbon yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Nah, alkana, ini kita bahas alkana dulu. Alkana, sifatnya tadi dari alkana. Alkana itu dia bersifat jenuh karena ikatannya tunggal sehingga ikatannya tidak bisa diuraikan lagi. Sementara alkana dan alkuna ada ikatannya tak jenuh. Jadi ikatan rangkap 2 dan rangkap 3-nya dia masih bisa diuraikan. Ya. Kemudian, nah, paling bidang farmasi itu kenapa belajar kimia organik? Senyawa obat itu baik sintesis, semi sintesis maupun yang alamiah itu banyak jenisnya. Ya, ribuan bahkan jutaan mungkin ya senyawa obat yang ada di dunia. Nah, bagaimana pengelompokannya, penggolongannya, dan sifat aktivitasnya? Itu berdasarkan yang namanya gugus fungsi atau pengelompokan berdasarkan gugus-gugus fungsi. Nah, alkana itu ibarat apa ya? Ibarat induk. Jadi dia memiliki turunan-turunan senyawa yang berbeda kelompok. Contoh, ada alkohol, ada kelompok alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, alkil halida. Ini ada 7. Belum benzen, yaitu kelompok yang berbeda karena dia bersifat strukturnya aromatik. Nah, mungkin kalian mengenal asam mefenamat. Asam mefenamat itu dia masuk ke golongan asam karboksilat. Kemudian aseton ya untuk menghilangkan kutek di kuku itu menggunakan aseton, pelarut aseton itu kelompok keton. Kemudian ada di etil eter, obat anestetik itu kelompoknya eter. Ya, kemudian ada alkohol ya termasuk kelompok fenol. Jadi pengelompokan obat itu berdasarkan gugus fungsi. Nah, ini gugus fungsi ini senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi berbeda itu turunan alkana gitu ya. Sementara untuk alkena dan alkuna itu dia tidak memiliki turunan. Jadi paling banyak di alam senyawa obat itu dari kelompok alkana ya. Obat apakah dia berupa pengawet makanan kah ya, atau dia berupa senyawa obat alamiah gitu ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu mengenai alkana. Alkana tadi saya bilang hampir mungkin separuh lebih lah bahwa senyawa di alam itu kebanyakan dia hidrokarbonnya alkana, baik yang alamiah, sintetik maupun yang semi sintetik. Ya, alkana dia merupakan hidrokarbon jenuh, ikatannya dia tunggal dan alipatik rantainya terbuka atau rantainya lurus. Ya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya.
Nah ini contoh rantai karbon alkana, dia lurus. Ya, ini rantai alipatik terbuka. Ya, kalau siklo dia seperti ini, siklo ini. Ya, siklo. Ini siklo juga. Ini siklobutana ya, karena C-nya ada 4. Nanti kata namanya ya dibahas ya alkana ini. Nah, ini alkana rantai terbuka. Ini rantai siklo. Ya, rantai tertutup. Gitu. Nah, kemudian alkana itu ibarat induk. Jadi apa ya? Jadi induknya nanti alkana ini akan menghasilkan nama-nama alkana ya, tapi nama-nama lain gitu. Jadi misalnya alkana itu ibarat ibu, nanti dia akan melahirkan anak-anaknya. Kemudian anak-anak itu dia memiliki nama atau tidak? Dia memiliki nama yang disebut dengan deret homolog. Nah, di alkana atau di hidrokarbon, untuk membuat nama dari suatu hidrokarbon itu ada rumusnya. Nah, alkana untuk membuat rumus senyawa nama-nama alkana, itu untuk alkana rumusnya adalah CnH2n. Artinya gini, artinya gini ya. Jadi, oke, saya pindah dulu ininya, share screen-nya, saya ganti yang ini. Nah, tadi saya bilang gini, rumus untuk alkana itu adalah CnH2n plus 2. Ya, hidrokarbon itu kan penyusunnya C dan H. Ya, C dan H. C dan H. Misal gini, saya mau membuat alkana, ini ya, membuat alkana di mana atom karbonnya itu cuma satu saja. Ya, membuat atom karbonnya satu saja. Bisa ya, salah ini. Kok ini gimana ini? Tidak saya lupa ini. Nah, ini saya masukkan ini. Tadi ya. Ini apa ya? Coba ya. Ada lagi. Dulu ya. Udah biar aja itu. Oke, saya mau membuat alkana. Alkana itu ibarat ibunya. Saya mau membuat turunan dari alkana, nama-nama alkana, di mana karbonnya 1. Nah, masukin aja tinggal rumusnya. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Jadi kalau misalnya karbonnya 1, berarti H-nya 4. Nah, didapatlah CH4. Nah, CH4 ini, ya, ini namanya adalah metana. Ya, nah ini disebut rumus molekul ke CH4 ini. Ya, ini rumus molekul. Jadi metana ini adalah senyawa yang termasuk ke dalam kelompok alkana. Kalau misalnya C-nya 2, C sama dengan 2, C ini sama dengan 2 ya. Langsung aja berarti masukin aja ke rumus. Kalau C-nya 2, maka dia akan jadi apa? Maka C2, H-nya 2 kali 2 ditambah 2 berarti C2H6 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini C2H6. Mau C3, masukin lagi aja ke rumusnya seperti ini. Nah, ini CH4, ini nih. Ini adalah rumus molekul. Ya, ini rumus molekul ya. Ini rumus molekul dari metana. C2H6 itu namanya adalah etana. Yang namanya etana. Dari mana? Nanti kita lihat ya. Met-et itu. Nah, kemudian
Ini rumus molekul. Kalau rumus struktur, kalau Bapak Ibu melihat rumus seperti ini, nah ini dari rumus molekul ini kita buat rumus strukturnya, CH4 contohnya. Ini saya buat C dulu nih. Kita buat C-nya dulu ya. Kontrol C, Kontrol V. Nah, kita buat C-nya dulu. Tuliskan Bapak Ibu misalnya mau belajar di kertas, boleh ditulis C dulu. Kemudian ini saya pindah aja lah ya. Ini, nah ini saya pindahin ini. Kok ini ada ininya? Oh salah, maaf. Nah, kemudian saya pindahin C yang ini. Nah, ini kan C2. Nah, tinggal H-nya masukin. H-nya ini di sini. Maaf. Saya keluarin dulu garis ini. Kontrol C di sini aja. Kontrol V, Kontrol V, Kontrol V. Nah, ini ada 4 kan ya. Ini kalau di buku mungkin harus rapi. Nah ini tinggal masukin ini H. Nah. Kita pindahin aja ini. Nah ini pindahin aja ke sini. Hukum sama. Ini kita pindahin aja ke sini lah biar cepet ya. Satu lagi H-nya. Nah. Ini yang lupa. Nah. Satu lagi ini. H-nya ambil yang ini aja. Nah, ini. Nah, ini rumus molekul CH4 ini rumus molekulnya, rumus strukturnya seperti ini. Bedanya apa? Kalau pada rumus molekul itu tidak dimunculkan ikatan-ikatannya. Nah, kalau di rumus struktur ini ikatannya muncul. Nah, ini rumus struktur. Ikatannya muncul ini. CH4. Maaf, ini C2, maaf ini C. Maaf ini untuk C26. Ini C26, maaf. Nah, ini C untuk metana ini tinggal buang aja satu. Kita copy aja, coba pasti bisa nggak? Tidak bisa ya. Oke lah. Kita ini aja nih. Maaf ini untuk C4, maaf C26. Nah ini C26 ini rumus molekulnya, yang atas ini adalah rumus strukturnya. Kalau mau buat CH4 ini tinggal buang aja C yang sebelah sini, tinggal masukin di sini H-nya. Nah, ini CH4, C26. Oke, kita buang dulu yang ini nih. Kita coba hilangin dulu ya. Nah, ini CH4. Hilangin dulu ke sini. Nah, ini CH4, metana. Rumus struktur dari metana, ini rumus molekulnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk membuat nama-nama deret homolog dari alkana, ingat rumusnya CnH2n. Kalau C-nya 4, tinggal kaliin aja. C4, N-nya itu adalah jumlah karbonnya. C4, 2 kali 4, 8 tambah 10, berarti C4H10. Ya. Oke, kita balik lagi ke share screen yang ini. Nah, ini. Nah, ini.
Kemudian ini metana, C-nya 1 hanya 4. Tadi dari rumus yang CH2N itu. Kalau C-nya 1 hanya 4, C-nya 2 hanya 6. Ya, di rumus alkana, rumus untuk membuat nama-nama alkana, kelompok senyawa-senyawa alkana. Ya. Nah, kemudian tata namanya dari mana? Kenapa Bu met, et? Kalau C-nya 1 berarti met, C-nya 2 et, C3 prop, C4 but, C5 penta ya, C6 heksa, C7 hepta, 8 okta, nona 9, 10 deka. Nah, diberi akhiran ana. Jadi metana karena alkana, etana, propana, butana, pentana, C6 heksana, C7 heptana, oktana, 8, nonana 9, dekana 10, dan seterusnya. Jadi yang wajib diingat itu adalah C1 sampai C10, sampai dekan itu wajib diingat, harus diingat ya. Seperti itu. Nah, itu bagaimana cara membuat rantai karbon. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat rantai karbon, apa dulu ya? Membuat rantai karbon adalah, ini saya coba buat teks dulu ya. Ini buat tuh C-nya dulu ya. C-nya, maaf ini C dulu dibuat. Ya, C dulu dibuat. Nah, seperti itu ya. Baru nanti dimasukkan haknya. Oh ya, ada yang kelewat, saya lupa ini. Saya lupa ada yang kelewat. Pembentuk rantai karbon. Saya stop dulu ini. Saya masuk share screen yang tadi. Nah ini, saya lupa yang ini nih. Nah, ini. Saya ingin membuat. Nah ini. Ini, nah, Bu, kalau di rantai karbon kan tadi, kalau ada CH3, CH2 itu dari mana? Saya lupa menjelasin ini. Ini saya sini dulu simpan. Nah, apa rapi gitulah ya. Dulu saya ada aplikasi untuk membuat struktur gampang, sekarang udah saya uninstall karena size-nya berat. Ctrl C, Ctrl V. Kok gak jadi kayak gini? Ctrl V. Nah ini. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu dan adik-adik semua. Oke, nah ini. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat rantai karbon, ini adalah rumus molekulnya yang ini. Nah, kemudian dari mana ini CH3? Ingat tidak bahwa karbon itu memiliki 4 tangan atau memiliki 4 elektron valensi. Nah, ini digambarkan dengan